Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Nggak ada suaranya. Waalaikumsalam, Pak. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan membahas cara membaca laporan keuangan hotel. Jadi kalau kamu nanti jadi departemen head di dalam hotel, biasanya pagi hari itu kamu akan membaca laporan keuangan yang diberikan oleh bagian finance department ya. Beberapa laporan yang akan diterima oleh kamu sebagai supervisor atau department head adalah salah satu contohnya adalah daily sales. Di dalam daily sales ini ada laporan tentang pendapatan masing-masing, kalau F&B masing-masing outlet, kalau departemen lain ada rooms, ada FB, ada minor operating department kayak laundry, spa dan sebagainya ya. Nah, dari situ nanti kamu akan melakukan apa sih langkah yang akan kamu lakukan jika revenue kamu actualnya di bawah budget. Yang akan dilakukan seperti apa, melakukan action plan-nya apa gitu ya. Kamu akan meeting, briefing sama tim di mana briefing itu akan akan menggambarkan bahwa kondisi performan dari masing-masing outlet gitu ya. Misalnya kamu di coffee shop gitu kan. Kamu nanti akan meeting di setiap shift kita akan membahas tentang revenue. Jadi per hari ini misalnya revenue-nya masih behind budget by berapa ratus juta, berapa ratus ribu dan sebagainya. Nah, kekurangan budget itu kamu bagi dalam sisa hari. Misalnya sekarang tanggal 5, berarti dalam sebulan tinggal berapa hari lagi. Misalnya 25 hari lagi gitu ya. Jadi kekurangan budget itu dibagi ke 25 hari. Berarti 25 hari kamu akan ada tambahan yang minus budgetnya itu. Gimana caranya supaya achieve? Gimana caranya supaya achieve bisa dengan dua, melakukan progressive selling atau melakukan promosi apa kira-kira untuk mengangkat dari revenue yang terjadi di outlet tersebut ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada saya lanjut. Ini salah satu contoh laporannya. Biasanya di pagi hari kita akan mendapatkan laporan tentang okupansi hotel, berapa jumlah tamu yang in-house, berapa harga jual kamar. Nah, jumlah kamu yang in-house ini akan impact ke nanti persiapan untuk breakfast preparation ya, bagian produk, service juga. Nanti pembagian zonanya atau pembagian waiternya handle mana dan mana gitu. Nah, dari sinilah kita dari laporan itu menginstruksikan gimana kita sebagai tim F&B untuk bisa supaya mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan tamu ya. Misalnya jumlah kamarnya sekarang okupansinya misalnya 100%. Berarti misalnya sitting capacity kamu hanya nggak cukup sampai 100%, berarti 80, misalnya 80% sittingnya gitu ya. Artinya kamu harus prepare additional seat, either pakai dari bangket kayak atau pakai lounge kamu kayak. Nah, inilah jadi dari laporan itu tuh merefleksikan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing departemen. Termasuk engineering. Engineering akan ngecek kalau jumlah kamar tamunya segini, kita harus pastikan pasokan listriknya. Air panasnya kira-kira cukup nggak untuk seluruh hotel berbarengan mandinya, air panasnya, tingkat kepanasannya seperti apa. Anak kitchen memastikan kalau makannya buffet breakfastnya, spare-nya berapa banyak dan sebagainya. Juga untuk service mungkin preparation untuk mise en place-nya, terus kira-kira jumlah menu yang harus di-prepare dan sebagainya ya. Kita lanjut. Nah, biasanya kita juga mempunyai laporan kita berbanding dengan kompetitor kita. Pada hari ini
Positioning kita, ini misalnya hotelnya waktu itu saya di Aston Braga di Bandung, jumlah kamarnya 160. Nah, waktu itu cuma terjual 39 kamar, berarti saya hanya 24%. Sedangkan kompetitor saya ada Jayakarta, Grand Aquila, Prianger, Oman, Novotel, dan sebagainya. Ternyata emang city okupansinya Bandung saat itu lagi sepi, mungkin weekday kali ya. Kalau Bandung kan ramainya weekend ya. Di weekday-nya ternyata sepi mah rata-rata di 20% gitu ya saat itu ya ceritanya. Nah ini harga jualnya rata-rata kamar. Jadi di Bandung waktu itu hotel bintang 4 tahun berapa nih 2009 something. Harga jualnya di 500 ribuan. Mungkin sekarang udah 600 sampai 800 gitu ya. Nah di sini juga terjadi rem revenue. Rem revenue dapatnya dari mana? Harga rata-rata kamar dikali jumlah kamar. Ini rata-rata apa total penjualan kamarnya. Sedangkan RevPAR adalah room revenue dibagi available-nya ya. Nah, di sini ternyata available-nya kecil gitu karena jumlah kamarnya besar tapi okupansinya kecil sehingga menyebabkan RevPAR-nya menjadi kecil ya. Nah, laporan ini untuk menginstruksikan kalau kita ngeliat ini oh memang Bandung lagi sepi saat itu gitu ya. Tapi jangan sampai Bandung lagi rame, okupansi kita rendah, berarti ada something wrong dengan kita. Kita nggak bisa, apa namanya, nggak bisa jualan berarti hotel kita kok nggak laku. Itu menjadi suatu pertanyaan besar, kenapa hotel lain ramai, hotel kita sepi? Apakah ada masalah dengan produk kita? Apakah ada masalah dengan level of service kita sehingga kita punya penetrasi di pasarnya sangat lemah gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini memang secara overall okupansi di Bandung pada saat tanggal tersebut memang rata-rata in between 20% gitu ya. Jadi memang lagi rendah gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Jessica mau nanya? Enggak, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang report yang harus chef FBM kuasain ya. Biasanya di situ akan menunjukkan kira-kira rata-rata cover kamu outletnya berapa sih jualannya, berapa banyak tamu kamu, berapa banyak sitting turnover-nya. Jadi tamu itu satu kursi itu didudukin oleh berapa kali tamu untuk selama 3 serving period ya, breakfast, lunch, dinner gitu ya. Semakin banyak orang yang duduk berarti semakin banyak orang yang order gitu ya. Tapi bayangin kamu harus satu hotel yang outletnya kursinya banyak tapi tamunya sepi. Nah biasa nanti seat turnover-nya sangat kecil. Nah seat turnover kecil itu menunjukkan bahwa penjualan F&B-nya nggak terlalu bagus ya. Nah ini parameter-parameter ini adalah yang harus kamu pelajarin kamu sebagai F&B ya nanti ya. Berapa sih cover seat-nya ya, berapa cover breakfast kamu, lunch-nya berapa, dinner, supper, dan sebagainya. Turnover-nya seperti apa ya. Ya. Nah nanti reportnya seperti ini dari masing-masing, dari accounting itu akan kirim data ke kamu, ke F&B team, juga ke GM, ke FB product. Nah, ini breakfast hari ini jumlah yang makan di restoran 327 orang. Revenue-nya 16 juta rata-rata per orang, konsumsinya 50.000. Ya. Yang lain sedikit, mungkin nggak ada yang meeting, ini mungkin meetingnya kecil ya. Cuma 15 pack, 15 orang, rata-rata perfectnya 58.000. Ini dari masing-masing outlet. Nanti dari sini kita bisa menganalisa outlet mana yang sepi gitu ya. Kayak di sini yang kelihatannya ini ramenya hanya breakfast doang. Banketnya sepi, nggak ada banket, ada dinner doang. Walaupun nilainya besar tapi cuma 35 pack ya. Nah ini adalah nanti analisa kamu kira-kira ada masalah apa nih di coffee shopnya, ada masalah apa di banket, di room service dan sebagainya. Room service cuma penjualan cuma satu breakfast, terus dinernya cuma dua. Oh mungkin lokasi hotelnya memang kanan kirinya ini pusat restoran ya kan di Braga itu di Bandung kanan kirinya restoran banyak tapi itu juga harusnya menjadi penelitian atau riset kamu nanti kalau memang lokasi kamunya lebih banyak resto di sekitaran surrounding hotel kamu
jualan kamunya, produknya juga harus bisa kompetitif, biar dari sisi harga lebih murah, dari sisi produknya juga lebih kayak kafe gitu, nggak kayak hotel gitu. Jadi supaya orang ngapain makan di luar kalau produk hotelnya udah cukup bagus gitu ya, dan harganya murah dan sebagainya. Sehingga makan di luar hotel atau di dalam hotel, orang lebih prefer makan di dalam gitu ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Nah, selanjutnya itu tadi dari sisi revenue ya. Nanti dari sisi cost-nya itu menjadi perhatian nih bagi kamu sebagai FB supervisor, FB manager, juga sebagai chef gitu ya. Kita melakukan kira-kira food cost kita dengan jualan tadi, kita breakfastnya ada 300 pack, tapi dinnernya cuma 100 berapa pack gitu kecil ya. 35 pack. Kira-kira jualannya, harga jual kamu itu berbanding dengan cost-nya seperti apa. Nah, nanti dilihat dari yang namanya laporan daily flash food cost ya. Nah, daily flash food cost tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti perbedaannya cuma template-nya, tapi cara menghitungnya sama. Jadi cara menghitungnya barang-barang yang digunakan di kitchen, yang langsung dibeli ke kitchen, atau yang barang yang diambil dari gudang, langsung diproduksi di kitchen, dikurangi dengan officer check atau makanan yang ada penjualannya ya. Maksudnya karena officer check kan buat misalnya GM Meals atau SOD dapat entitle makan sekali di coffee shop. Itu kan nggak ada revenue-nya ya, karena dia dapat entitle, dapat apa sih namanya benefit ya, boleh makan sekali di restoran. Nah dari ini nggak bisa dimasukkan sebagai food cost ini karena nggak ada revenue-nya ya. Jadi ini dikurangin dari barang yang siap untuk dijual. Nah, nanti ini barang yang siap dijual ini dibagi dengan revenue-nya. Jadi barang yang siap untuk dijualnya 14 juta, revenue-nya 21. Food cost kamu 66. Nah, 66 gede atau kecil tergantung dari nanti ngeliatnya yang di today-nya ya. Kalau to date-nya, sorry, man to date-nya. Today kan namanya flash itu bisa naik, bisa turun ya. Kayak mungkin yang saya sampaikan bahwa mungkin besok ada wedding, bahan-bahannya udah dibelanjain hari ini gitu ya. Kamu lihatnya nanti yang to date, jadi yang masih 20% is masih oke lah ya. Kalau food cost-nya masih 20 masih oke. Biasanya di bawah 30, 35 gitu ya, tergantung dari besaran hotelnya. Kalau hotelnya ada forum, banyak weddingnya harusnya cost-nya rendah ya. Tapi kalau cuma punya satu coffee shop, terus meeting roomnya kecil, nggak ada forum, ya penjualannya juga terbatas ya, jualan F&B-nya. Jadi kita nggak bisa berharap food cost-nya, karena sebagai ini kan dua mata sisi ya. Kalau kita mau cost-nya rendah, ya jual harganya harus tinggi. Tapi kalau harga tinggi, laku nggak kira-kira gitu ya. Karena kan tadi saya sampaikan Hotel Aston ini kebetulan di Braga, di Bandung, kanan kirinya tuh banyak restoran yang juga cukup harganya murah dan produknya bagus, level servisnya bagus dan sebagainya. Sehingga harus kompetitif mau nggak mau gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, mereka cukup bisa maintain di angka 20% gitu ya. Ini contoh dari laporan dari Daily Flash Food. Daily Flash Food akan dikirim tiap pagi sama cost control ya, ke chef, ke F&B service. Nah dari sini kita analisa kira-kira food cost kita masih make sense ya. Nah kalau terjadi di sini food cost-nya tinggi, berarti kita harus lakukan analisa. Bisa jadi jualannya harganya terlalu murah, atau bisa jadi banyak terjadi barangnya keluar tapi nggak ada penjualan. Bisa jadi orang makan nggak pakai bill dan sebagainya. Nah itu harus dikontrol gitu ya. Terus ini ada yang mau nanya, Palembang, ada yang mau nanya Palembang. Kalau nggak ada, tentang food, beverage juga sama. Jadi setiap hari nanti ada beverage cost report juga ya. Cuma bedanya satu nature-nya food, satu nature-nya beverage. Nah beverage ini juga kita harus hati-hati kontrol karena barang-barangnya cukup mahal, apalagi liquor, alkoholik gitu ya. Karena udah gitu marketnya, local market kan jarang juga yang minum alkoholik, jadi karena barangnya jarang
ada yang minum juga khawatirnya nanti barangnya banyak yang hilang, rusak, dan sebagainya ya. Ini salah satu contoh template dari atau standar dari penjualan atau food beverage cost dari jenis liquor. Biasanya kita jual sehingga untuk mendapatkan food beverage cost-nya 21%. Nah, kalau bir kita nggak bisa mahal-mahal, makanya beverage cost-nya tinggi karena banyak kejadian, apalagi kalau di minibar gitu ya. Kalau minibar ada isinya, orang minum bir di hotel, nanti di refill atau diganti dari dia beli di Superindo atau di Alfamart dan sebagainya. Sehingga supaya laku biasanya kita harganya dimurahin, makanya beverage cost-nya akan tinggi. Ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah standar yang tadi saya sampaikan. Ada liquor, wine, champagne. Mungkin kamu sudah diajarin cara penyimpanan, storage-nya dari beverage seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya kita cerita tentang rooms nih. Walaupun kamu F&B, kamu harus tahu tentang rooms. Biasanya okupansi itu tadi ya, seperti kamu saya sampaikan. Impact-nya kalau anak kitchen berarti kira-kira berapa prepare untuk breakfast. Terus untuk anak service ya kira-kira katalogis segala macamnya di prepare untuk berapa banyak dan sebagainya. Terus mainingnya, staffnya juga ya untuk di prepare berapa orang gitu ya. Nah, dari hasil penjualan itu, tidak semua revenue hotel itu bayarannya itu cash ya. Ada yang menggunakan kredit card, yang saya sampaikan dulu. Ada juga yang modelnya dia kredit atau sistem hutang dulu. Misalnya Windem Palembang kerjasama dengan Pertamina. Kita sudah ada kontrak dengan Pertamina, ada kontrak rate-nya, harga kamarnya segini, harga breakfast-nya segini. Jadi waktu tamunya Pertamina stay di hotel, waktu dia check out dia nggak usah bayar. Nanti pihak accounting hotelnya, Windemnya akan nagih ke Pertamina. As long as kita jangan salah, nanti bill-billnya harus lengkap ya. Misalnya dia makan room service, jangan lupa ada tanda tangan. Supaya waktu ditagih tidak terjadi problem dan sebagainya ya. Nah dari yang kredit itu, yang jumlah yang hutang itu nanti akan kita recap atau kita akan tracking. Jadi ada yang dia sudah melewati 30 hari belum bayar, ada yang 60 hari, 90 hari. Semakin bagus tuh semakin kecil harinya ya. Jadi misalnya tamunya Pertamina baru check out langsung 2 hari kemudian dikirim tagihannya, dalam waktu seminggu atau 14 hari sudah terbayar. Berarti dia di bawah 30 hari. Berarti bagus ya pembayarannya Pertamina. Sehingga tidak menimbulkan piutang yang bermasalah nantinya. Tapi ada juga beberapa perusahaan atau government yang pembayarannya lama. Sehingga sampai 60 hari belum terbayar atau 90 hari belum terbayar. Nah ini resiko ya bagi hotel ya. Hotel harus hati-hati juga. Jangan menerima sembarangan kredit-kredit aja gitu loh. Kalau dia sering udah lewat 90 60 hari harus di stop. Kita nggak boleh terima lagi. Kalau bisa tamunya check-in, stay harus bayar cash, nggak bisa kredit lagi. Karena kalau enggak nanti terus akan numpuk menjadi 60 hari, 90 hari dan sebagainya ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, yang lanjut. Nah, AR yang tinggi, ya piutang yang tinggi tadi mengakibatkan likuiditas hotel. Jadi uang hotelnya akan menjadi susah gitu karena belum tertagih, belum terkolek gitu ya. Sehingga hotel mau bayar gaji, mau bayar listrik, mau bayar supplier juga terganggu gara-gara piutangnya banyak yang di atas 60 hari, banyak yang 90 hari dan sebagainya ya. Nah, piutang ini setiap bulan juga diadain namanya credit meeting. Di credit meeting kita akan membahas perusahaan-perusahaan mana yang pembayarannya bermasalah. Nah, biasanya di credit meeting nanti kita akan membatasi kalau perusahaannya udah sering paymentnya lama, ya udah kita nggak boleh kasih kredit lagi. Kita harus kirim surat bahwa semenjak tanggal ini kita tidak bisa menerima kredit lagi sebelum
piutangnya dilunasin terlebih dahulu. Jadi kalau dia ngirim tamu, ke depannya nggak bisa kredit lagi, harus bayar cash. Untuk menghindari kamu semakin bengkak piutangnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ini tagihan kita tagihan supplier ke kita ya. Prinsipnya sama. Kalau yang tadi tagihan kita di perusahaan-perusahaan, kalau ini supplier-supplier ngirim barang ke kita, mulai dari beras, daging, telur, dan sebagainya. Di sini juga ada sama. Kita bayarnya dalam 30 hari, berarti kita bersih bayarnya ya. Kita nggak pernah utang nyampe di atas 30 hari. Nah, ini bagus nih. Berarti kamu cash flow-nya, uangnya uangnya cukup sehingga operasional hotel tidak terganggu. Kamu bisa bayar supplier bisa tepat waktu sehingga ini senang supplier kalau ngirim ke hotel kita seperti ini. Tapi kalau kitanya bayarnya udah 60 hari, 90 hari nanti harganya akan lebih mahal karena ngerasa pembayaran kitanya lama gitu ya. Nah, ini sama seperti AR ini tapi ini AP. Kalau AP adalah hutang. Hutang kita ke vendor ya. Kalau AR adalah hutang dari perusahaan-perusahaan ke kita, hutang mereka udah stay tapi belum bayar, ini AR ya. Nah, di dalam finansial laporan keuangan itu nanti ada yang namanya neraca, ada laporan PNL, ada yang namanya laporan arus kas. Nah, itu tadi yang cerita tentang neraca ya. Di situ kan ada AR tuh ya, saya cerita. Terus nanti di sini ada AP juga, account payable. AR adalah uang yang kita terima, AP adalah kewajiban harus kita bayar ke vendor ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Lu, Palembang. Selanjutnya kita berbicara nanti kamu sebagai departemen head, kamu harus juga mengontrol biaya-biaya. Salah satu biaya yang cukup besar adalah biaya gaji buat karyawan, biaya DW, biaya casual worker gitu ya. Nah, apalagi sekarang ada undang-undang cipta kerja nih, kamu mau permanen kah atau mau dibikin kontrak kah? Nanti tergantung dari keputusan dari manajemen hotel, kebijakannya seperti apa. Pastikan payroll itu setiap bulan dikontrol oleh sama HRD dan sebagainya. Mulai dari gaji, terus cuti-cuti juga harus dicek. Karena cuti itu ada kewajiban. Cuti itu adalah uang juga karena kamu cuti kan tetap gajinya dibayarnya full. Berarti kan kita harus masalah cuti itu masalah uang juga. Terus masalah employee meal atau makan karyawan. Ya, makan karyawan juga harus dikontrol. Kadang-kadang makannya mungkin ada yang 2 kali, 3 kali, sedangkan kan jatahnya sekali ya. Tapi kadang-kadang kita ngeliat dari event juga, kalau eventnya rame, kita juga nggak bisa tutup mata ya, karena kita butuh kerja juga casual, butuh DW, mungkin mereka long shift, sehingga harus 2 kali dapat entitle, meals ya. Ini formula-formula yang kamu nanti pelajari, ini adalah formula yang biasa di dalam industri hotel ya. Berapa okupansi, berapa revpar, berapa jumlah tamu yang stay, dan sebagainya ya. Ini semua rumus-rumus nanti pelajari, nanti saya share materinya. Nah, analisa-analisa dari formula ini itu sangat berguna kalau kamu jadi departemen head. Dasar dari sinilah nanti kita melakukan action plan-nya seperti apa. Misalnya jumlah karyawan per jumlah kamar gitu ya. Kamarnya 100, karyawannya 30. Berarti rasionya adalah 0,3 ya, 30 dibagi 100. 0,3 untuk bintang 3 itu cukup bagus ya. Mungkin di bawah 0,5 itu oke. Kalau udah ada 0,6, 0,7, nyampe 1:1, berarti kamu ada something wrong karena banyak pegawai, tapi okupansi belum tentu juga tinggi gitu. Nah, banyaknya pegawai kan efeknya ke biaya gaji ya. Kamu harus bayar gaji vendor, karyawan dari worker, casual dan sebagainya.
Ini semuanya formula-formula di hotel, ini akan berguna nanti once kamu nanti kerja di industri hotel ini pasti dipakai. Makanya kamu harus simpen aja. One day kamu mungkin jadi manajer, kamu akan perlu formula-formula ini ya. Food inventory turnover itu untuk menunjukkan berapa lama sih barang-barang makanan gitu ya, beras, telur, masuk dari supplier ngirim ke hotel, sampai jadi nasi goreng atau sampai jadi produksi itu berapa lama. Semakin cepat semakin bagus, jadi barang nggak nongkrong di gudang lama. Kalau barang masuk langsung produksi itu lebih bagus, berarti nggak ada uang yang idle di gudangnya. Beda kalau kamu numpuk barang di gudang, nanti ada rusak, ada hilang, dan sebagainya. Inventory beverage juga sama, turnovernya. Berapa lama sih beverage dibeli sampai laku? Malah kadang-kadang ada beverage yang udah dibeli 2 tahun, 3 tahun nggak laku. Karena mungkin dulu antisipasinya beli alkohol banyak, ternyata tamunya nggak banyak yang minum alkohol dan sebagainya ya. Saya mau nanya nggak nih Palembang? Jessica biasanya nanya dulu. Halo, Palembang. Ada yang mau nanya? Belum, Pak. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas rasio tentang yang tadi saya sampaikan ya. Jadi nanti di akhir bulan kamu akan membaca laporan, actual laporan kamu versus budgetnya. Jadi revenue-nya Januari ini 2,2 miliar, 2216, sedangkan budgetnya 2,285. Kamu berarti below budget. Nah, coba kamu lihat dari biaya gaji. Biaya gajinya masih below, berarti bagus kamu kontrol. Revenue-nya below, tapi kamu bisa kontrol biaya gajinya ini apa namanya di bawah juga ya. Nah, jumlah karyawan kontraknya 110, budgetnya 116, kamu bisa saving 6 orang, 5 orang, 6 orang. Okay. Nah, daily worker budgetnya 45, kamu ada 12. Nah, kayak gini-gini adalah satu kontrol dari kita gimana caranya supaya manning kita, karyawan, jumlahnya bisa terkontrol. Gitu. Nah, ini rasio yang saya sampaikan tadi. Ini ngitungnya dari mana? Ngitungnya adalah jumlah total karyawan dibagi kamar. Ya. Rata-rata masih di bawah 1, masih oke. Ya. Ini rasionya ke kamar ya. Jadi jumlah total manning karyawan dibagi dengan number of room. Ya. Oke, saya lanjut. Oh, sudah selesai. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, biasa ini kuisnya, tapi jangan ke sini ya emailnya ya. Sudah saya sampaikan ya emailnya ke yang Poltek par Gmail ya. Materinya sudah ada kan? Atau mau saya share lagi? Halo, Palembang. Boleh di-share, Pak? Oke, nanti saya share ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Ketua kelas nanti tolong itu ya Reza, yang ini dipoto yang hadir siapa aja. Nanti kita, salah ngambil Zoom ya saya. Nanti saya, saya share materinya ya. Oke, thank you, and minggu depan ada libur kan ya, Reza? Minggu depan libur ya? Liburnya cuman dari hari Rabu sampai Jumat kayaknya, Pak. Minggu depan belum. Minggu depan sudah masuk, Pak. Oke, kalau ini nanti tolong yang hadir ini di screenshot ke saya. Thank you and see you next week berarti ya. Thank you.